Dongeng Donghua, berjuang di alam tertinggi, Dewa Xiaoyan, part 6. Segera beberapa sosok menghilang ke dalam kabut abu-abu. Dilihat dari penampilan mereka, mereka seharusnya diburu hingga keabadian. Menurut permaisuri, armor dewa palsu dapat menyerap darah keabadian, sehingga mendapatkan kekuatan keabadian. Jika ini masalahnya, semakin banyak keabadian yang mereka buru, semakin meningkat kekuatannya. Sudah ada banyak makhluk abadi yang bisa datang ke sini untuk mencari peramal. Jika hal seperti ini terus berlanjut, akan ada lebih banyak makhluk abadi yang diburu oleh mereka di sini. Namun, Xiaoyan tidak mengetahui semua ini saat ini. Duar. Pada saat ini nyala api naik ke langit, dan di ujung nyala api, pembangkit tenaga listrik abadi yang malang itu tampak suram, jadi dia harus melawan. Namun, ketika perisai cahaya didapatkan, serangan Xiaoyan benar-benar ditentang olehnya. Serangan dosen tidak dapat mengatahkan pertahanannya, tetapi serangan sengit tadi tidak seperti dosen. Mata pria itu curiga. Untuk sesaat, dia ragu-ragu. Xiaoyan sangat agresif dan kecepatannya lebih cepat darinya. Tampaknya dia tidak berniat membiarkannya melarikan diri. Tetapi saat ini dia hanya dewa pertempuran abadi. Jadi mengapa dia harus takut pada dewa pertempuran? Saya bahkan tidak tahu mengapa saya melarikan diri. Sosok itu nampak bingung. Kamu dan aku tidak memiliki dendam atau dendam sama sekali. Jika tidak apa-apa untuk mundur selangkah atau melepaskan keluhan dan ada banyak orang yang harus mengurusnya, dan tidak perlu bertarung sampai mati. Pria itu memblokir serangan Xiaoyan, melihat bahwa Xiaoyan berencana untuk tidak berdamai. Apakah kamu akan menutup lagi? Aku akrab dengan adegan ini. Permaisuri terus menonton pertempuran saat dia berada di kelinci Pingyun, dan bergumam di dalam hatinya ketika dia mendengar dialog. Tidak apa-apa untuk bekerja sama, tetapi kamu harus menyumbangkan darah jiwamu. Xiaoyan berkata dengan acuh tak acuh. Pria itu tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu. Seorang dewa yang bertarung meminta keabadian untuk menyerahkan darah jiwanya. Memang seberapa besar kepercayaan yang dia miliki hatinya untuk berani melakukannya. Darah jiwa, Anda tidak perlu pergi terlalu jauh, hanya dewa pertempuran. Pria itu berkata dengan dingin. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sayap Xiaoyan bergetar dan berubah menjadi bayangan lagi. 9 sayap bela diri membunuh. Xiaoyan meraung marah. Sayap emas hitam berkibar liar. Serangan sengit itu seperti pedang tebas. Pupil pria itu tiba-tiba menyusut, tetapi hatinya juga datar. Jika dia benar-benar dewa yang bertarung, maka selama dia bertarung dengan serius, Xiaoyan tidak mungkin menjadi lawannya. Saya melihat cahaya hitam berkedip di udara, dan sayap dewa bela diri dapat dipotong bersama dalam sekejap. Perisai cahaya pria itu juga menghancur, dan cahaya dingin menyapu dengan liar. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah orang yang kuat di langkah kedua dari keabadian Kaisar. Tidak peduli seberapa panas serangan Xiaoyan, dia tidak akan bisa merusak akarnya. Kulit pria itu menjadi suram lagi, tetapi pada saat ini dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan tubuhnya mulai menebak ke belakang. Menghadapi sulan cahaya dingin dari Xiaoyan, dia tidak menghindar pertama kali, tetapi mendekat. Dalam sekejap, dia menahan beberapa serangan sengit. Darah memercik ke seluruh tubuhnya, tetapi pada saat yang sama, dia menghindar. Sisa cahaya dingin tidak terkendali dan tersapu. Setelah pria itu menghindar, serangan Xiaoyan langsung menepus pohon raksasa di belakangnya. Sayatan rata, pohon raksasa itu tiba-tiba runtuh. Pria itu langsung menatap Xiaoyan dengan dingin. Sepertinya aku tidak perlu mengambil tindakan. Kamu sudah menyentuh aturan di sini. Pria itu berkata dengan dingin. Xiaoyan berdiri tegak, tetapi dia tampaknya tidak peduli. Keabadian Kaisar pada langkah kedua untuk melenyapkan dewa pertempuran juga membutuhkan trik yang kikuk. Xiaoyan berkata dengan lembut.
Selama musuh bisa dibunuh, apa artinya itu membuat perbedaan? Pria itu sepertinya berpikir bahwa Sioyan pasti akan mati. Aturan tempat ini adalah bahwa pembangkit tenaga listrik abadi tidak akan berani menyentuh dengan mudah. Jadi, dalam pertempuran, selama darahnya akan dihamburkan sebanyak mungkin, dan dia tidak akan diizinkan menyentuh pohon-pohonnya. Ini juga salah satu aturan, dan pohon-pohon di sini tidak boleh dirusak, dan itu juga aturan. Setelah pohon raksasa itu runtuh, tanah di bawah Sioyan mulai menggeliat. Pria itu mundur sedikit ketika dia melihat ini, karena dia tahu bahwa Sioyan akan segera dihukum oleh aturan tempat ini. Dan aturan di sini akan baik-baik saja, tanpa dia mengambil tindakan untuk melenyapkan Sioyan. Dur! Tanaman merambat pohon besar ditutupi dengan gigi tajam dan berkibar seperti ular piton raksasa, dan mereka meraung lurus ke arah Sioyan. Sioyan merasa gugup. Bohong untuk mengatakan bahwa dia tidak gugup, tetapi permaisuri tidak bisa berbohong padanya. Meskipun dia gugup, di permukaan Sioyan sangat tenang, dan dia tampaknya tidak memilikinya ketakutan apapun. Jika kamu menyentuh aturan tempat ini, kamu akan mati tanpa mayat. Pria itu mencibir, lalu menyilangkan tangannya, dan bersiap untuk melihat bagaimana Sioyan akan menghadapinya dengan penuh minat. Tanaman merambat besar terbang di belakang Sioyan, menari liar seperti ular berbisa, seolah-olah merobek Sioyan berkeping-keping dalam sekejap. Setiap duri tajam pada tanaman merambat itu penuh dengan racun, dan pohon anggur ini hanya lapisan pertama musuh yang ditemui dengan menyentuh aturan. Jika tidak diselesaikan, yang lebih kuat akan menembak, dan mereka tidak akan berhenti sampai mereka benar-benar terbunuh. Tepat ketika pohon anggur hendak menyerang Sioyan, permaisuri menginjak tanah dengan kaki lotusnya, dan kemudian berbicara dengan lembut. Dia laki-laki saya, jangan kasar. Suara permaisuri tidak terlalu keras sehingga hampir tidak ada yang bisa mendengarnya. Tetapi pada saat suara permaisuri keluar, pohon anggur besar itu tiba-tiba berhenti pada saat ini. Tiba-tiba mandek. Melihat ini, Sioyan menarik napas panjang. Kemudian dia melihat pria yang ekspresinya berangsur-angsur menjadi terpana, mengangkat tangannya dan menunjuk pria itu. Itu dia. Jelas, dia tidak akan melukai pohon itu jika dia menerima seranganku, tapi dia lolos. Sioyan berteriak keras, dan pria itu terkejut. Apa-apaan manipulasi ini? Suteng benar-benar terpana untuk sementara waktu, dan kemudian sambil menggeliat, dia bersiul ke arah pria itu. Sulit pria itu berubah drastis, dan dia akan mengutuk. Bagaimana aturan ini tiba-tiba mematuhi perintah orang? Dan dia adalah dewa pertempuran. Dia sudah terkejut pada saat ini, tetapi pikiran abadi sangat jernih karena dia sudah menyadari keseriusan masalahnya. Melarikan diri, sudah pasti tidak mungkin untuk melarikan diri. Apalagi yang bisa saya lakukan, saya hanya bisa mengakui kekalahan dan saya akan menjadi anak kuda dengan jujur. Saudaraku, ini adalah darah jiwaku. Aku harap kita memiliki kerjasama yang bahagia. Pria itu menyemburkan seteguk darah jiwa mengembun, dan kemudian menyapu ke arah Sioyan. Sioyan merentangkan telapak tangannya untuk menerima darah jiwanya. Tunggu sebentar, ini semua salah paham, biarkan saja. Sioyan berbicara kepada Suteng lagi. Dan Suteng berhenti, seolah-olah dia telah dipermalukan. Suasana semua ada di sini. Sulit untuk hidup tanpa membunuh seseorang untuk menambahkan kesenangan. Taatilah dia, adalah satu-satunya pria yang saya miliki, dan saya harus mematuhinya. Dan kaisar wanita yang berdiri cantik di kabut abu-abu berbicara dengan lembut lagi. Setelah suara itu jatuh, tanaman berambat bergoyang dan menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak peduli aturan apa yang disentuh Sioyan, selanjutnya itu tidak akan pernah muncul lagi. Keagungan yang didirikan selama bertahun-tahun, hari ini pada saat ini hilang. Setelah melihat bahwa pokok anggur itu benar-benar patuh dan surut, mata pria itu melebar. Sebagai makhluk abadi, dia telah melihat banyak hal aneh.
Dengan sedikit spiritualitas, Anda dapat membuatnya patuh dengan paksaan. Tapi di mana tempat ini, itu adalah hutan belantara abadi yang terkenal. Semua kehidupan di tempat ini diubah oleh kehendak abadi yang pernah binasa di sini, dan secara logis mereka tidak akan mematuhi siapapun. Setidaknya tidak mungkin untuk mematuhi dewa yang bertarung, apapun yang terjadi. Pria itu bingung, dan pikirannya penuh dengan tanda tanya. Di tempat seperti ini, Suteng mematuhi dewa pertempuran, dan sekarang bahkan di perang pembangkit tenaga listrik di langkah kedua kaisar keabadian harus mematuhi dewa pertempuran. Ini mungkin menjadi hal teraneh yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Xiaoyan tidak memperhatikan pria itu saat ini, tetapi duduk bersila untuk dirinya sendiri. Terlalu banyak origin ki di tubuhnya, dan dia perlu waktu untuk mencernanya. Siapapun yang mendekat, bunuh mereka. Xiaoyan berbicara dengan dingin, dan pria itu berhenti. Di Jiokong yang dia masuki, dapat dikatakan bahwa bahkan Jikong akan memberinya wajah kurus 3 poin. Tapi mengingat momen mendebarkan tadi, pria itu tidak berbicara, tetapi berdiri tidak jauh dari Xiaoyan, melihat sekeliling. Setelah dia selesai membaca sebuah lingkaran, matanya kembali ke sisi Xiaoyan lagi, dan tiba-tiba seorang wanita memegang kelinci muncul di samping Xiaoyan, dan pria itu langsung terkejut. Jangan khawatir, aku wanitanya. Wanita yang memegang kelinci itu secara alami adalah permaisuri Meimo. Memandang pria itu dan tersenyum lembut. Melihat wajah permaisuri, pria itu tertegun lagi. Wajah ini sangat cantik. Pria itu berkata dalam hatinya, bahwa meskipun dia telah melihat keindahan yang tak terhitung jumlahnya di dunia, wanita seperti ini tampaknya sebanding dengan kecantikan semua wanita yang telah dia lihat dalam hidupnya. Hai gadis cantik. Batuk, maaf, halo. Setelah pria itu mengucapkan kalimat pertama, dia menyadari bahwa dia tersesat, dan segera pipinya memerah, dan dia membuang muka dengan malu. Permaisuri terkekeh, seolah-olah dia tidak peduli. Anda harus tahu bahwa permaisuri tidak menggunakan pesona apapun, tetapi ada semacam pesona yang bawaan, dan Anda secara alami akan terpesona olehnya begitu Anda melihatnya. Sekarang tampaknya, bahkan makhluk abadi tidak dapat memiliki tekad untuk tidak terpesona oleh penampilan permaisuri. Seseorang mendekat. Pria itu tiba-tiba mengerutkan kening, dan ketika dia bergerak, dia tiba-tiba menembak. Permaisuri memandang Xiaoyan yang sedang duduk bersila dan diam-diam menunggu di sampingnya. Segala sesuatu di sekitarnya tampak acuh tak acuh terhadap dunia. Xiaoyan mendapat manfaat dari pertempuran berturut-turut, memungkinkan laut asal ki-nya untuk terus menyerap origin ki murni yang dipasok oleh Yuandan. Setelah beberapa lama, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya. Matanya masih penuh dengan cahaya merah. Origin ki murni diserap oleh Xiaoyan, tetapi energi iblis tetap berada di tubuh Xiaoyan, dan energi iblis di tubuh Xiaoyan hilang. Sangat kuat. Hanya saja Xiaoyan selalu mempertahankan akal sehatnya. Energi iblis membuatnya bersemangat, tetapi membuatnya benar-benar tidak rasional, yang membuat Xiaoyan tidak menolaknya untuk sementara waktu. 500 juta. Xiaoyan berbicara dengan suara yang dalam, lalu tiba-tiba berdiri, melihat sekeliling dan melihat permaisuri di sampingnya. Kilatan api jahat melintas di matanya, lengannya terentang, dan dia memeluk permaisuri di tangannya. Kelinci Pingyun itu terjepit di antara keduanya lagi, dan kemudian cuman gila Xiaoyan jatuh dengan keras di bibir permaisuri. Saat berikutnya, sosok Xiaoyan menghilang lagi, meninggalkan permaisuri dengan pipi merah. Dia benar-benar baik atau buruk? Aku menyukainya. Permaisuri memegangi pipinya. Wajah kelinci Pingyun itu pucat. Mengetahui situasi saat ini, dia seharusnya mati di bintang Viantin. Sekarang, kelinci Pingyun yang berjalan dengan permaisuri sedikit menyesal. Pada saat ini, itu lebih terang dari bintang matahari. Berapa banyak orang yang kamu bunuh? Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Dan pria itu tiba-tiba menoleh hanya untuk melihat Xiaoyan menetapkan dengan acuh tak acuh. Ada 4 orang yang mendekat, semuanya dilenyapkan.
jawab pria itu. Di mana mereka semua berada? Xiaoyan bertanya lagi. Pria itu berhenti, berpikir bahwa Xiaoyan tidak percaya pada dirinya sendiri. Kemudian dia berangkat dan membawa Xiaoyan ke tempat orang yang dia bunuh berada. Setelah tiba, dia menunjuk ke reruntuhan yang jatuh di tanah. Xiaoyan berjalan maju perlahan, lalu berjongkok. Melihat perilaku aneh Xiaoyan, pria itu mengikuti, lalu berjongkok, mengerutkan kening. Dia pikir akan ada beberapa petunjuk atau sesuatu, tetapi hanya setelah Xiaoyan mencari sebentar, ada cincin di tangannya. Ayo pergi, yang berikutnya. Pria itu tercengang, tubuhnya bergetar tiba-tiba. Dia berpikir lama, ini akan kembali mengikis tubuh. Atas permintaan Xiaoyan, satu persatu pria itu pergi ke tempat di mana orang-orang yang dia bunuh dan membunuh 4 orang. Tetapi Xiaoyan hanya menemukan 3 cincin. Ketika 1 orang tidak ditemukan, alis Xiaoyan yang awalnya terentang sedikit berkerut. Hati pria itu tiba-tiba menegang, berpikir bahwa dia memprovokasi master tingkat dewa yang bertarung ini. Ingat, lain kali kamu bergerak, lebih memperhatikan. Aku tidak ingin yang lain, tapi aku tidak bisa melewatkan 1 cincin pun. Xiaoyan mendesak. Dengan serius, pria itu tersenyum pahit dan ingin mengatakan sesuatu. Tapi dia masih tidak berbicara, jadi dia harus yang mengangguk. Pada saat yang sama, tanpa sadar, klan pemakan jiwa memisahkan diri dari dewa dan hanya kembali setelah berkeliaran. 3 jiwa emas, 100 jiwa biasa, panennya bagus. Klan pemakan jiwa pergi untuk mengambil jiwa orang-orang ini. Medan perangnya kejam. Sejak dia datang ke sini, Xiaoyan tidak memiliki kata-kata kebaikan, dan Xiaoyan juga merupakan pilihan terakhir. Karena Xiaoyan menemukan meskipun klan pemakan jiwa sama dengan klan dewa asli, itu tidak memerlukan pasukan origin Qi. Namun penggunaan kekuatan jiwanya yang konstan masih akan menyebabkan konsumsi, tetapi bukan asal yang dikonsumsi, tetapi kekuatan jiwa yang menghabiskan ribuan jiwa. Jadi mengisi kembali jiwa juga sangat penting. Tempat semacam ini juga merupakan waktu terbaik untuk mengisi kembali. Ada banyak jiwa yang kuat di antara mereka, dan 3 jiwa emas adalah pembangkit tenaga abadi yang telah jatuh. Jika Anda bisa mendapatkan lebih banyak jiwa dan jiwa emas, kekuatan klan pemakan jiwa akan menjadi semakin kuat seiring dengan bertambahnya jumlah jiwa. Dengan cara ini, itu juga bisa menembus kurangnya kekuatan jiwa Xiaoyan. Klan pemakan jiwa mendekati Xiaoyan, dan saat itu mendekat, klan pemakan jiwa menghilang. Pria itu menoleh dan sepertinya merasakan ada sesuatu yang salah. Dia menatap Xiaoyan dengan beberapa keraguan, tapi Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa. Kata dan dia tidak banyak bicara. Pria itu hanya merasa bahwa Xiaoyan memiliki terlalu banyak rahasia. Bagaimanapun, itu jelas tidak sesederhana dewa yang bertarung. Dan wanita cantik yang mengikutinya pada pandangan pertama tidak sederhana. Setidaknya pria itu merasa bahwa dia terlalu cantik. Siapa namamu? Dalam kabut kelabu, Xiaoyan berjalan perlahan, tanpa tujuan, seolah sedang menunggu dan mencari. Menunggu mangsa, juga mencari mangsa. You Tao, pria itu menjawab.